Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gimana kabar Bapak? Sehat ya? Alhamdulillah, kayaknya kita mulai masuk musim hujan lagi, Pak. Kemarin hujan besar. Di sini hujan besar, Pak. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita hamba-hambanya yang taat beribadah kepada Allah, menjadikan termasuk hamba-hambanya yang masih beribadah, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi dari apa yang dilarangnya. Yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, memanggil jiwa kita, dan kita dalam keadaan muslim, ya, yaitu dalam keadaan taat kepada Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan tentang tanda pertama dari tanda ketiga, ya. Tanda ketiga itu tanda yang akan datang di akhir, yaitu yang akan berdatang berurutan, yang dimulai dari munculnya Imam Mahdi, ya, yang mana ketika kita mendengarkan kabar tentang Imam Mahdi, maka sebisa mungkin kita mengikutinya, yaitu berbaiat kepadanya jika kita menemuinya, ya. Dan karena kita memang umat akhir zaman, ya, umat akhir zaman, dan wallahu alam karena kita kondisinya di fase kedua, nempel ketiga, jadi bisa jadi di masa kita masih hidup kita bisa ketemu dengan masa tersebut. Maka dengan mengilmuinya, belajar, ya, tahu bagaimana sifatnya, bagaimana keadaan dirinya, keadaan saat itu manusia itu jantungnya siapa ya? Ada ini jantungnya dihidupkan, ya. Ya, semoga kita bisa satu mengimaninya. Yang itu paling penting itu iman terhadapnya, karena ini pengaruh terhadap keimanan kita kepada yaumul akhir, yang mana itu adalah salah satu daripada rukun iman kita yang wajib kita penuhi, yang wajib kita benar dalam mengimaninya. Itu paling minimal. Yang kedua, dengan kita belajar, menuntut ilmu, mengetahuinya, jika ternyata qadarullah kita termasuk orang-orang yang bertemu dengan tanda ketiga tersebut, maka kita adalah orang-orang yang semoga dijauhkan dari fitnah-fitnah, ya, yang kita mengikuti sesuai dengan perintah Nabi SAW. Tanda berikutnya, jamaah rahimakumullah, setelah mendapatkan hal yang luar biasa dengan Imam Mahdi, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, Allah turunkan keberkahan, segala sesuatu ada keadilan di muka bumi. Maka muncul satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kebalikannya, ya, yang membalikkan semuanya. Ketika Dajjal mau muncul, maka Allah Subhanahu wa taala membatasi, menahan daripada keberkahan, termasuk hujan dan tumbuh-tumbuhan. Di dalam satu riwayat seperti itu keadaan. Ana akan menyebutkan, ya, ini ringkasan saja dari apa yang, bukan ringkasan makan. Ana tambahkan sedikit dari apa yang ada di buku. Kalau di buku memang pembahasannya sekedarnya saja, maka Ana ingin membahas Dajjal ini secara menyeluruh, gitu. Yang Anda dapatkan tentu dari beberapa web. Yang perlu kita ketahui bahwasannya ketika Dajjal ini turun atau muncul, bukan turun, ya, dia muncul, ya, itu Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan itu menahan langit. Di tahun pertama menahan sepertiganya, kemudian juga begitu juga bumi, gitu ya. Kemudian tahun berikutnya menahan 2/3 dari hujan. Kemudian juga begitu juga tumbuhan-tumbuhan di bumi,
sampai tahun berikutnya sama sekali tidak ada hujan dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya. Susah pada masa itu tersebut, susah. Maka nanti Dajjal ini muncul sebagai fitnah terbesar. Di dalam hadis sahih disebutkan ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Nabi Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Ya, kalau disebutkan oleh Nabi fitnah terbesarnya laki-laki adalah wanita, ya. Nah, ini lebih besar lagi, Pak. Bahkan untuk laki-laki maupun perempuan lebih besar lagi, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau istilahnya memerintahkan kepada seluruh nabi dan rasul untuk memperingatkan kaumnya. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, yang artinya saja, aku akan menceritakan kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwasannya makhluk ini sangat luar biasa, sangat hebat fitnahnya, ya. Walaupun nanti kita tahu ternyata fisiknya kurang dan sebagainya, akan tapi fitnahnya besar sehingga semua nabi, ya, mengajari kaumnya, memperingatkan kaumnya tentang munculnya Dajjal. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya. Nah, akan tetapi kata Nabi SAW, aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidak buta. Ini nanti sifat daripada sifat-sifat Dajjal. Kemudian jamaah Allah, sering kita dengar Dajjal itu juga didapat label istilahnya gitu, ya, panggilan Al-Masih, ya, dalam doa yang sering kita baca atau itu Al-Masih. Sama nggak Ustaz sama kayak Isa Al-Masih? Kan Isa itu juga ada sebutannya Al-Masih, ya. Sama tidak? Ya, beda maknanya. Maksudnya berbeda. Kalau Isa adalah orang dimaksudkan adalah orang yang jujur. Yang dimaksudkan dia adalah nabi, ya, yang utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Dajjal, ya, kenapa disebutkan namanya Al-Masih? Termasuk di dalam kitab yang kita bahas Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad itu disebutkan kenapa disebut Al-Masih, karena dia mengambil dari kata mamsuha, matanya itu seperti disapu gitu, ya, buta. Itu sebabnya. Mungkin salah satu sebabnya namanya itu seperti terusap gitu, ya. Mamsuha itu kan terusap, diusap gitu, ya. Maka artinya buta sebelahnya. Maka inilah yang mungkin yang dimaksudkan dengan Al-Masih, ya. Ada juga yang kenapa disebut Al-Masih, karena dia seakan-akan menyapu bumi. Karena tidak ada satu tempat pun di muka bumi kecuali telah didatangi oleh Dajjal, kecuali dua kota saja, Makkah dan Madinah, yang mana setiap pintu masuk Makkah dan Madinah semuanya dijaga oleh para malaikat, ya. Artinya semua di muka bumi ini, semua tempat, ya, kita kalau sekarang keliling dunia itu berapa tahun, Pak? Selesainya lama, walaupun dengan pesawat, ya, dikunjungi setiap tempat. Nggak bisa, mungkin satu negara, ya, Indonesia, mungkin Jakartanya aja, terus pindah ke Malaysia, Kuala Lumpurnya aja gitu, ya. Tapi ini enggak, ya. Dajjal akan semua tempat, semua tanah dia akan kunjungi, ya, dia akan lewati. Itulah kenapa disebutnya Al-Masih, ya. Ada yang mengatakan seperti itu, qila li'annahu yumsal ardh, karena dia seakan-akan menyapu atau mengusap seluruh muka bumi, ya. Bahkan berita tentang kemunculan Dajjal ini sejak ada nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, dan hadis-hadis yang diriwayatkan itu banyak, ya, mutawatir hitungannya, saking banyaknya, dan hadis-hadis yang sahih, maka berita Dajjal itu disebut berita yang mutawatir, yang tidak diragukan lagi sama sekali kebenarannya.
Jadi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menekankan tentang mengimani akan munculnya Dajjal. Bukan seperti orang-orang yang menganggap bahwasanya Dajjal itu hanya sekedar munculnya fitnah besar. Jadi seakan-akan itu bukan makhluk beneran, akan tapi seakan-akan seperti keadaan sosial pada masa tersebut. Ada yang menganggap seperti itu. Atau banyaknya pendusta-pendusta dan lain sebagainya. Ya kita katakan pendusta itu Dajjal. Ya. Kadzib. Nah, itu tingkatnya masih bohong. Kalau kita berbohong sekali, 2 kali itu kan masih yakdzib ya. Tapi kalau Dajjal itu hitungannya dia sudah berdustanya luar biasa. Tapi sedusta-dustanya manusia pada masa ini, fitnahnya tidak lebih besar daripada Dajjal yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Itu tentang perihal pertama tentang munculnya Dajjal. Kemudian kita akan masuk ke dalam sifat-sifatnya. Ini yang tadi saya sebutkan dalam satu hadis ya. Disebutkan tentang keadaan ya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal ya. Waktu itu sangat sulit, di mana akan ditimpakan kepada mereka itu kelaparan yang sangat. Ya, dalam tadi Anda ceritakan di tahun pertama Allah menahan sepertiganya. Kemudian di tahun berikutnya Allah menahan 2/3-nya. Tahun berikutnya sama sekali tidak ada hujan, tidak ada lagi tumbuhan segar yang tumbuh dari muka bumi ya. Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu? Maka Nabi SAW menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Artinya luar biasa, keadaan yang sangat sulit ya. Jadi saat itu manusia hanya bertahan dengan keimanan mereka, dengan ibadah yang mereka lakukan, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tahlil, takbir, dan tasbih, tahmid itu akan menjadi makanan mereka ya. Kemudian sifat-sifat Dajjal disebutkan di dalam hadis. Nabi SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak tahunya ada seorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka aku bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa ibni Maryam. Kemudian Nabi SAW menoleh. Tak tahunya di sebelahnya lagi ada orang yang berbadan besar, wajahnya kemerahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya seperti anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Artinya dahulu pernah ada orang yang fisik dan mukanya mirip dengan Dajjal ya. Zaman dahulu kala. Tapi ya sampai sekarang kita nggak tahu juga kan siapa namanya laki-laki dari Bani Khuza'ah. Nanti ada disebutkan namanya ya. Terus di hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu juga tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa roh kalian tidak bermata juling atau buta. Nah, jamaah rahimakumullah, disebutkan di dalam buku itu nanti Dajjal ini akan mengaku-ngaku ya sebagai nabi ya, kemudian nanti akhirnya kepada rububiyah, dia mengaku sebagai Tuhan ya. Nah, dengan tanda-tanda yang ada seperti itu, Nabi SAW mengingatkan di akhir dari banyak hadis, ketahuilah Rob kalian tidak awar, itu seperti matanya buta gitu ya, tidak cacat matanya. Seperti kabelnya tak? Oh, baterai ini. Seperti itu diingatkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain juga sama. Dajjal itu buta sebelah mata, putih dan berkilau, seolah kepalanya adalah kepala ular,
dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan, ya. Jika dia celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Di antara tanda yang lainnya adanya tulisan kafir. Di dalam hadis disebutkan innahu maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu man kariha amaluhu aw yaqra'uhu kullu mu'min. Di antara kedua matanya tertulis kafir yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang yang mukmin. Nah, artinya yang bisa baca, yang tahu bahwasan dia itu adalah Dajjal adalah orang yang mukmin, yang beriman. Ya. Disebutkan juga huwa aqimun la yuladu lahu. Bahwasannya dia itu mandul, ya, karena dia tidak akan punya keturunan. Ini adalah penjelasan sedikit tentang bagaimana Dajjal, ya. Badannya pendek, kemudian juga kakinya bengkok. Disebutkan di riwayat yang lain, di penjelasan beberapa ulama itu seperti huruf O, nanti polio, ya. Ya, kakinya seperti itu bengkok, ya, rambutnya keriting, dan yang paling nampak juga termasuk adalah matanya buta sebelah kanan. Bukan seperti gambaran orang-orang gitu, matanya satu di sini. Bukan lah, ya. Matanya cuma satu gitu, ya. Bukan seperti itu, ya. Matanya normal seperti manusia, dua, akan tapi sebelahnya Allah butakan. Sebelah kanannya Allah butakan. Itu adalah tanda-tanda fisik yang ada pada Dajjal. Akan tetapi sejelas itu saja manusia banyak terfitnah. Bahkan Nabi mengatakan tadi apa? Tidak ada fitnah yang lebih besar dari diciptakannya Adam sampai nanti kiamat itu lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Yang akan ikut dengannya tuh begitu banyak manusia. Bahkan Nabi SAW nanti memerintahkan kita untuk lari ketika kita mendengarkan kabar tersebut. Kemudian jamaahullah, Dajjal itu muncul dengan penuh aib. Ya, maka bagi seorang mukmin, orang khususnya yang berilmu tentu, ya, dia akan mengetahui bahwasanya dia adalah Dajjal dan tidak mungkin Rob, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rob, ya kan? Aku adalah Rob kalian. Dengan fitnah-fitnahnya, ya. Fitnah yang pertama adalah dia cepat dalam berpindah di muka bumi. Disebutkan di dalam hadis, kal ghaits istadbarathu ar-rih. Dia seperti hujan yang di akhir angin, artinya sangat cepat karena didorong oleh pergerakan Dajjal di muka bumi itu sangat cepat. Disebutkan di hadis yang lain, ya, tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan bergoncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik dari ibadahnya. Artinya nanti di akhir zaman ketika di Madinah dia tidak bisa masuk. Akan tetapi nanti Dajjal itu akan menunggu di luar, kemudian bergoncanglah atau seperti gempa gitu, ya, 3 kali dan akan mengeluarkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya. Nah, ini kalau dengar orang-orang Indonesia, Pak, ramai kalau misalnya di umroh atau haji itu, mereka tuh nganggap sekarang itu tempatnya Dajjal itu adalah di istana raja di Madinah. Kalau Bapak mungkin ada yang pernah umroh atau haji, ada di Madinah itu tempatnya memang dia di luar batas haram, ya, satu bukit besar, di atasnya di puncak, benar-benar di puncaknya itu ada istana kerajaan, ya, tempat dulu dibangun oleh raja, mana lupa ya, Raja Fahad atau siapa gitu, dibuat oleh. Nah, wallahu a'lam kenapa tiba-tiba rame di kalangan jamaah umroh dan haji itu menganggap ini adalah tempat yang disiapkan oleh orang Saudi, raja-raja Saudi untuk tepatnya Dajjal. Ya, benar nggak Ustaz? Wallahu alam.
Bisa benar bisa salah, kan kita nggak tahu sama sekali kan. Karena memang akan Dajjal itu akan berada di salah satu bukit ya, walaupun nggak tahu itu riwayatnya benar atau tidak, di bukit itu banyak garamnya. Nah itu belum diteliti belum itu kan, bukitnya ada garamnya nggak gitu kan. Nah itulah yang tersebar. Nah maka kita seharusnya tidak serta-merta memfitnah seperti itu. Khawatir itu adalah fitnah yang bisa menunjukkan pada dosa ya. Ternyata tidak benar, maka berbahaya. Kita seakan-akan punya hutang karena kita berbuat fitnah kepada raja-raja Arab gitu kan. Yang lebih baik kita imani saja bahwasanya Dajjal itu akan mendatangi Madinah dan dia tidak akan bisa masuk, tapi dia akan menunggu sehingga Madinah itu bergoncang 3 kali dan akan mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik yang mereka akan menjadi pengikut daripada Dajjal ya. Seperti itu jamaah. Kemudian fitnah yang berikutnya yang luar biasa juga adalah fitnah jannah dan fitnah nar. Disebutkan di dalam hadis, inna ma'ahu ma'an wa naron. Sesungguhnya bersama dengan Dajjal itu ada api dan air dan api. Apinya fanaruhu ma'un barid, maka apinya sesungguhnya adalah air yang dingin. Ya, apinya wujud api itu, tapi pada hakikatnya adalah air yang dingin. Sedangkan airnya adalah api ya, ma'uhu narun. Akan tapi yang nampak di tangannya air, maka sesungguhnya pada hakikatnya itu adalah api. Jadi seakan-akan dibalik gitu ya. Tipuan gitu ya. Jadi dilihatnya itu air padahal itu api, yang dilihat itu api padahal itu air. Maka kata Nabi SAW, fala tahliku, karena itu janganlah kalian binasa. Nah seperti itu ya. Dalam hadis yang lain, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih, ya air jernih, dan yang lainnya seperti api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, nah ini nasihat kalau misalnya ternyata kita ketemu Dajjal, naudzubillah ya, naudzubillah. Ketemu Dajjal, ya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api. Jadi kalau dinampakkan api dan air, pilihlah api, karena itu adalah surga. Sedangkan dan hendaklah menutup mata, maka tutuplah mata. Jadi kita datangi apinya dan kita tutup mata kita, sehingga tidak muncul rasa takut ya, khawatir dan sebagainya. Atau istilahnya kalau takut kan akhirnya jadi maju mundur gitu ya. Akhirnya bener gak ya nih pilih api gitu kan. Nah apa kata Nabi SAW seperti itu, bila menjumpainya hendaklah datangi surga yang berupa api tersebut, dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sungguhnya itu adalah air dingin. Itu adalah fitnah ya, yang besar, yang mana gak mudah bagi kita khususnya ya. Kalau kita disuruh pilih Pak ya, antara hidup enak atau hidup susah itu kan pilihnya ini hidup enak ya. Suruh milih air putih atau api ya jelas gitu ya, milihnya air. Tapi kalau ternyata itu Dajjal, nah naudzubillah ya, tapi kalaupun itu, yang penting kita berilmu ya. Kalau kita bertemu, maka nasihat Nabi SAW adalah pilihlah apinya, yang mana itu adalah surga dan itu adalah air yang dingin. Dengan cara apa tadi? Tutup mata sambil tundukkan kepala ya. Artinya apa? Supaya tidak terfitnah. Karena mata ini pengaruhnya besar Pak ya. Udah tahu ini sesuatu yang halal, ini sesuatu yang haram gitu kan. Tapi rata-rata kan yang halal tuh kayak kurang menyenangkan gitu ya, atau bahkan kurang seru gitu. Tapi kalau yang neraka, istilahnya api gitu kan, yang haram itu luar biasa nikmat gitu ya, bagus, indah dan sebagainya. Maka saat itu ditukar aslinya gitu ya, gambarannya, maka kan kita harusnya biasanya pilih yang enak gitu ya. Maka caranya tutup mata dan tundukkan kepala agar kita tidak terfitnah. Dan yang luar biasa fitnah yang berikutnya ya, ini adalah kisah bahwasanya nanti kelak Dajjal ini akan mendatangi orang Arab, seorang orang dari kalangan Arab,
Karena memang Dajjal ini kebanyakan awalnya adalah dari orang-orang non-Arab pengikutnya. Tapi bukan berarti orang Arab nggak terfitnah. Ini adalah salah satu kisah di mana orang Arab terfitnah, di mana Dajjal datang kepadanya. Kemudian Dajjal mengatakan, pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Maka kata laki-laki Arab tersebut menjawab, iya. Kemudian muncullah syaitan yang menjelma di hadapan dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Jadi seakan-akan dia bisa menghidupkan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Nah, ini fitnah luar biasa kan? Karena betapa banyak manusia itu yang sangat mengharapkan kalau bisa bertemu lagi dengan kedua orang tua yang sudah meninggal, ya. Kangen dan lain sebagainya, itu kan luar biasa kan. Nah, tiba-tiba ada yang nawarkan, kalau aku bisa hidupkan kedua orang tuamu, kamu mau mengimaniku sebagai Rabbmu, gitu kan. Dia jawab ya, seakan-akan nantang. Dan yang diminta tolong adalah Dajjal ini minta tolong pada para syaitan, sehingga mereka menyerupakan wajah mereka atau bentuk mereka seperti kedua orang tuanya. Nah, bukan berarti kedua orang tuanya bisa hidup lagi ya. Ini hanya fitnah. Syaitanlah yang menyerupakan wujud mereka. Dari hadis ini bisa kita katakan syaitan satu bisa menyerupakan orang, ya. Berarti bisa jadi ya, ada memang wujudnya manusia aslinya syaitan beneran gitu. Gitu. Yang kedua, bahwasanya ada hikmah yang luar biasa adalah bagaimana kita satu tentang iman dan juga masalah cinta. Cinta kepada manusia siapapun itu, cintailah sekedar. Ya, jangan sampai mengalahkan daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam hadisnya itu, habibaka haulan ma, ya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu. Atau hadis yang lain mengatakan tidak beriman kepada mana lupa hadisnya, yang mengatakan bahwasanya seharusnya orang mukmin itu lebih mencintai Allah dan Rasul, ya. Artinya sehebat apapun orang yang memunculkan orang yang paling kita cintai, tapi mengorbankan, ya, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diikuti. Bisa jadi dia dajjal. Walaupun bisa jadi dajjalnya bukan dajjal sungguh yang nanti akhir, tapi dajjalan zaman sekarang, ya. Bisa jadi, Pak. Karena manusia saat ini pun bisa mereka bekerja sama dengan para syaitan. Buktinya apa, Pak? Pelet. Ya, kamu mau nggak? Saya buat, nah, ya kan? Orang yang kamu cintai, yang kamu sukai, jatuh cinta sama kamu, gitu. Terus nempel sama kamu kayak perangko, kan? Ya, tunduk, ya kan? Ya katanya apa? Bulu perindu apa, ya kan? Nah, ini tunduk seperti budak. Nah, itu adalah seperti itu, Pak. Kan pengen manusia ya. Nah, itu karena kecintaan terhadap dunia luar biasa. Sehingga apa? Dia mengorbankan, akan tetapi ada syaratnya apa? Akhirnya dia mengorbankan akidahnya. Dia melakukan syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu sihir pun, tidak ada satu bantuan jin yang gratis. Pasti mereka akan memerintahkan satu kesyirikan, satu kekufuran, atau maksiat-maksiat yang lainnya. Pasti itu, Pak. Ada yang disuruh nyembelih, ya kan? Yang pernah kita bahas, nyembelih ayam saja, tapi untuk siapa? Untuk jin, untuk penunggu, atau untuk siapapun. Artinya dia melakukan kesyirikan di dalam masalah sembelih atau ibadah, ngasih sesajen, atau hanya sekedar berdoa saja. Yang mana hal-hal tersebut bisa berupa kesyirikan, kekufuran, atau bahkan bid'ah. Ada beberapa syaitan yang tidak menunjukkan kepada kesyirikan, kekufuran, enggak, menunjukkan kepada bid'ah. Ada kamu mau badanmu tidak mempan dengan benda-benda tajam. Nah, tahu kan? Ya, disebut di Indonesia debus. Syaratnya apa, Pak? Baca ayat Quran ini 1999 kali. Ya kan? Dia kan melakukan suatu bid'ah. Apa dia melakukan kesyirikan? Tidak.
melakukan kekufuran, tidak. Tapi dia melakukan suatu bid'ah yang mana itu melanggar atau istilahnya menjauhkan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Dikisahkan pernah salah satu pondok ramai kesurupan. Pas ditanya, pondok pesantren. Pas ditanya jinnya, bagaimana kamu bisa masuk? Mereka adalah santri yang istilahnya tiap hari baca Quran, baca zikir, baca wirid. Kata mereka, saya masuk dari bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Bayangkan, bisa jadi masuk dari sholawat, masuk dari baca Al-Quran, baca dari wirid, tapi yang tidak sesuai dengan Nabi SAW. Itu bisa dibantu oleh para syaitan. Itu untuk saat ini. Tapi kalau untuk Dajjal seperti itu ya, luar biasa fitnah. Bisa dimunculkan orang tua yang sangat dicintainya sehingga dia mengikuti. Bahkan orang tuanya itu ngomong ya, ikuti dia, sesungguhnya dia adalah Rob. Ya. Kemudian juga di dalam hadis bahwasannya Dajjal akan datangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia merintahkan langit akan menurunkan hujan, maka langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuhan, lalu bumi mengeluarkan tumbuhan. Ini luar biasa fitnahnya, Pak. Kan kita ingat ya, 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, keadaan saat itu luar biasa, kering, tidak ada tumbuhan, tidak ada hujan ya kan. Tapi dengan Dajjal dia bisa menyuruh langit turunkan hujan, hujan. Tumbuhlah, tumbuh. Itu luar biasa ya. Ini adalah fitnah yang luar biasa. Lalu binatang ternak makan dengan halnya sehingga punuknya panjang, lambungnya lebar, kantong susunya berisi. Ya, ini menunjukkan fitnah yang luar biasa. Nah, saat ini kita duduk santai-santai, wah, tak aman kan, tak terfitnah ya. Oh, belum tentu gitu kan. Lagi masa susah-susahnya tiba-tiba ada yang ngasih uang saja kita kan bisa terfitnah ya kan. Ya Pak ya. Oh, banyak Pak kasusnya. Sangat susah, kelaparan, dikasih Indomie 1, pindah agama. Bisa. Apalagi ini sampai menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Binatang ternak yang sebelumnya mati, yang sebelumnya kekeringan, kurus, bisa gemuk semua. Luar biasa fitnah ya. Naudzubillah. Kemudian juga Dajjal membunuh seorang pria ya. Diriwayatkan bahwasanya akan datang ya. Dajjal akan datang dan diharapkan masuk di dalam Madinah, lantas ia singgah di lokasi yang tidak ada tumbuhan dekat Madinah. Kemudian ada seorang yang mendatanginya dan dia adalah sebaik-baiknya manusia di antara manusia yang terbaik. Baru dia mengatakan bahwasanya dia bersaksi engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW ceritakan kepada kami. Kemudian Dajjal mengatakan, bagaimana jika aku bunuh orang ini, kemudian aku menghidupkannya. Ini mengatakan di hadapan dia dan pada kaumnya, istilahnya pengikutnya. Maka kemudian dibunuh orang tersebut dan dihidupkan kembali. Kan menjadi semakin yakin gitu kan pengikutnya bahwasannya Dajjal ini benar-benar Rob mereka. Akan tapi pemuda tersebut yang dihidupkan kembali malah kebalikannya. Malah semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal. Ya, di dalam hadis yang lain seperti itu. Di dalam hadis yang lain bahkan seorang mukmin melihatnya berkata, wahai manusia, ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal memerintahkan agar ia dibelah. Ambil dan belahlah dia. Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, apakah kamu tidak beriman padaku? Mukmin itu menjawab, kau adalah Al-Masih pendusta. Dajjal memerintahkan digergaji dari ujung kepalanya hingga pertengahan antara kedua kakinya. Bayangkan ya, dibelah dari atas ke bawah itu. Setelah itu Dajjal berjalan di antara keduanya. Jadi dibelah ini badan nih dibelah. Terus Dajjal itu melewati antara keduanya. Kemudian memerintahkan berdirilah, maka tubuh itu berdiri kembali. Apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut? Malah aku semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal. Semakin yakin tentang bahwasanya dia adalah Dajjal. Nah, setelah itu baru dia tidak bisa sama sekali membunuh pemuda tersebut ya. Dan dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung. Dari kisah tersebut jamaahullah, bukan berarti kita nanti saya kayaknya nih pemuda tersebut jangan ya. Tapi satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bagaimana seorang pemuda tersebut, satu, dia imannya kuat. Dua, ilmunya, karena dia tahu
engkau adalah Dajjal sesuai dengan yang diceritakan oleh Nabi. Artinya dia mengilmui tentang Dajjal. Itulah pentingnya kita mengilmui tentang Dajjal. Apa fungsinya Ustaz? Duduk di sini belajar tentang Dajjal, ya salah satunya seperti itu. Agar kita bisa terhindar kalaupun ya ternyata kita ya, bertemu dengan hal ini. Naudzubillah tapi ya. Kemudian tempat keluarnya Dajjal itu keluar di timur. Dajjal yakhruj min ardil masyriq bil masyriq yuqal laha Khurasan. Yang disebut nama tempatnya adalah Khurasan. Sekarang Khurasan itu di Persia atau di Iran. Jadi Dajjal akan keluar dari sana, yaitu dari Khurasan. Kalau disebut tempatnya sekarang, kalau Bapak cari di Khurasan itu di Iran ya. Tapi dia akan semakin nampak itu kerusakannya itu ketika dia muncul di Bainas Syam wal Irak, antara Syam dan Irak. Dia akan merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba, tetaplah teguh. Itu kata Nabi SAW. Ya ibadallah, fathbutu, teguhlah. Kemudian juga Nabi akan keluar, Dajjal akan keluar, dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, dari tempat nama Asbahan, atau satu tempat dinamakan Yahudiyah. Itu nanti dari sana mereka akan keluar Dajjal dan bersama 70.000 orang-orang Yahudi. Kemudian Dajjal tidak akan masuk ke 4 masjid. La ya'ti arba'at masajid Ka'bah wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa wa Tur. Jadi masjid yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal ada 4, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian juga Masjid At-Tur. Berapa lama Dajjal di muka bumi? 40 hari. Ya, 40 hari. Akan tapi hari pertamanya seperti 1 tahun. Hari keduanya seperti 1 bulan. Kemudian hari ketiga seperti 1 minggu, dan sisanya seperti hari-hari lainnya. Kalau disebutkan di dalam kitab itu akan seperti 1 tahun 2 bulan setengah, atau alam itu kadarnya, kita nggak tahu nanti kadar di akhir zaman seperti apa. Tapi kalau dihitung-hitung sama hari sekarang yang mungkin seperti itu. Lamanya Dajjal berada di muka bumi. Maka jamaah rahimakumullah, setelah kita tahu ya tentang Dajjal, harusnya kita bisa menghindari ya. Salah satunya adalah fitnah-fitnah yang mirip saat ini dengan fitnah Dajjal ya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dengan mempelajari tentang hal tersebut, kita berharap agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah dengan cara apa? Beriman dan alim, dengan ilmu. Pentingnya kita thalabul ilmi, belajar tentang ilmu agama, ya salah satunya adalah agar tidak terfitnah. Ya naudzubillah dengan fitnah Dajjal, dengan fitnah di zaman ini saja yang luar biasa ya. Banyak dari kita terfitnah. Bukan hanya orang awam, bukan hanya kita, bahkan mereka para pembesar, mereka para ustaz, mereka para ulama, mereka pun tidak bisa lepas dari kemungkinan terkena fitnah. Maka kita berusaha meningkatkan iman, meningkatkan ilmu kita, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah, baik fitnah di dunia maupun fitnah di akhirat. Insyaallah kita lanjutkan sedikit di pertemuan berikutnya, kemudian kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, semoga bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.